Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una wa zidna 'ilma. Jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah pagi ini kita bisa hadir kembali di majelis ini untuk melanjutkan kajian kita dari tafsir surat Al-Maidah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan untuk majelis ini kepada kita semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan lanjutkan penggalan 82 sampai 86. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pasti akan kamu dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lilladzina amanu alladzina qalu inna nasara. Dan pasti akan kamu dapati orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang berkata, sesungguhnya kami adalah orang Nasrani. Dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun. Yang demikian itu karena di antara mereka terdapat para pendeta dan para rahib. Juga karena karena mereka tidak menyombongkan diri. Wa idza sami'u ma unzila ila rasuli tara a'yunahum tafidhu minad dam'i mimma 'arafu minal haqq. Dan apabila mereka mendengar apa yang diturunkan kepada Rasul, maksudnya Al-Quran, kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka sendiri. Yaquluna rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Seraya berkata, ya Tuhan kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Muhammad. Wa ma lana la nu'minu billahi wa ma ja'ana minal haqqi wa naqma'u ayyudkhilana rabbuna ma'al qaumis salihin. Dan mengapa kami tidak akan beriman kepada Allah dan kepada kebenaran yang datang kepada kami, padahal kami sangat ingin agar Tuhan kami memasukkan kami ke dalam golongan orang-orang saleh. Fa'athabahumullahu bima qalu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa dzalika jazaa'ul muhsinin. Maka Allah memberi pahala kepada mereka atas perkataan yang telah mereka ucapkan, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabul jahim. Dan orang-orang yang kafir serta mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka. Terakhir kita sampai di penggalan ini. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan dalam kitab tafsirnya, faqaulu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, la tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahuda wal ladzina asyraku madzaka illa li anna kufral yahudi kufru inadin wa juhud. Itu karena kekafiran orang-orang Yahudi adalah kekafiran yang inad dan juhud. Inad itu, kafir itu artinya menolak. Yang menolak hidayah, yang menolak Islam, ada yang karena nggak ngerti, ada yang justru dia mengerti, makanya menolak. Kalau yang tidak menolaknya karena tidak mengerti, kafirnya karena tidak mengerti, diberi pemahaman, insya Allah dapat hidayah. Tapi kalau sejak awal kekafirannya itu memang kekafiran yang
Bahasa lainnya itu a priori. A priori itu belum dijelaskan udah nolak. Ya. Belum apa-apa udah nolak gitu ya. Udah menjaga jarak. Itu lebih kurang kekafiran Yahudi itu seperti itu. Mereka udah ngerti, udah paham. Islam itu benar, mereka udah paham. Ya. Kenapa mereka menolak? Hanya semata-mata masalah suku, keturunan. Inginnya mereka, Nabi Muhammad itu dari Bani Israel. Nabi akhir zaman itu dari Bani Israel, inginnya mereka. Faktanya, Nabi Muhammad SAW keturunan Arab. Ya, seteru mereka sejak lama. Hanya itu masalahnya. Buktinya, sejak awal mereka merindukan kedatangan Nabi akhir zaman itu ke kampung mereka, ke Yasrib, ke tempat mereka di Yasrib. Tapi justru ketika muncul definitif Nabi yang dimaksud, justru mereka menjadi yang pertama kali kafir, menolak kenabian Nabi Muhammad. Tadinya mereka merindukan dan sering memakai bahan itu, materi itu untuk mengancam orang-orang Arab yang ada di Madinah atau di Yasrib. Awas kalian, kalau Nabi akhir zaman nanti definitif muncul, dia akan memimpin kami untuk membinasakan kalian, untuk menyerang kalian seperti penyerangan kaum Ad dan kaum Samud. Jadi itu yang sering dikatakan oleh orang-orang Yahudi kepada orang-orang Khazraj dan Aus yang ada di Yasrib. Ya. Jadi mereka udah ngerti, udah paham. Yang mereka belum ngerti, Nabi akhir zaman itu orang Arab, itu yang mereka belum tahu. Karena memang nggak ada di Taurat, nggak ada di Injil. Ya. Mereka mengira ya, muncul di Yasrib Nabi akhir zaman itu dan bagian dari mereka. Ya. Karena mereka sudah lama juga berada di Yasrib. Ya, mereka sudah tahu munculnya di wilayah yang banyak pohon kormanya. Ya, yang paling banyak pohon kormanya di Jazirah Arab adalah Yasrib. Ya. Tapi ketika mereka nanti mereka tunggu-tunggu, munculnya dari orang Arab. Nah, gitu. Mereka pun kecewa sekali. Ya, dan hanya gara-gara itu mereka menolak kenabian Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi kekafiran orang-orang Yahudi ini adalah kufru inadin wa juhudin wa mubahatatin lil haqqi wa ghamtin nas wa ghamtin lin nas. Ya. Jadi apa ya bahasa kitanya, pokoknya saya nggak mau pakai pokoknya gitu. Ya. Jadi nggak mau menerima penjelasan, nggak mau. Itu kekafiran orang-orang Yahudi. Nggak bisa diajak diskusi lagi udah. Ya, sudah tertutup pintu bahwa mereka tidak akan mau beriman, titik gitu. Ya. Walihada qatalu katsiran minal anbiya, untuk itulah mereka membunuh banyak sekali nabi. Ya. Karena apa yang nabi-nabi itu dari kalangan mereka sendiri. Ya, dari kalangan Bani Israel sendiri itu mereka bunuhin. Kalau nabi itu ya nahi mungkar, ya, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, ya mereka bunuh. Karena nggak sesuai dengan keinginan mereka. Ya, mereka nggak mau diatur-atur. Mereka hanya takut pada nabi pertamanya, Nabi Musa alaihissalam. Takut segan kepada Nabi Musa, dan kemudian setelah 1000 tahun muncul Nabi Sulaiman. Nah, itu yang mereka takuti. Ya, tapi setelah itu nggak ada lagi nabi-nabi yang mereka takuti. Mereka bunuh kalau ada nabi-nabi yang berupaya untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar itu, menegakkan ajaran Allah. Mereka berhasil membunuh Nabi Zakaria, Nabi Yahya, dan hampir berhasil membunuh Nabi
Isa alaihissalam. Hatta hammu biqatli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sampai mereka ingin hampir saja mampu membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih dari sekali mereka mengupayakan itu, ya. Wasammuhu wasaharuhu, ya. Mereka racun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka sihir, ya. Tapi ternyata Allah menjaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga tidak terpengaruh lebih jauh dari racun, juga dari sihir mereka. Walabu alaihi asbahahu minal musyrikin alaihim la'inullah al-mutatabi'ah ila yaumil qiyamah. Ya. Jadi terus menerus itu mereka lakukan, ya, dan dilakukan oleh yang mirip dengan orang-orang Yahudi, yaitu orang-orang musyrik. Semoga Allah melaknat mereka, kata Imam Ibnu Katsir, sampai hari kiamat. Wa qauluhu ta'ala wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara. Dan sungguh engkau akan mendapatkan orang yang paling dekat kecintaannya kepada orang-orang yang beriman, yaitu dari kalangan orang-orang yang mengatakan kami adalah orang-orang Nasrani. Ai alladzina za'amu annahum nasara, yang mencap bahwa mereka adalah Nasrani. Min atba'il masih wa ala minhaji injilihi. Dari keturunan Al-Masih Isa bin Maryam alaihissalam, dan di atas manhaj Injilnya. Fihim mawaddatun lil Islam wa ahluhu fil jumlah. Secara umum, ya, mereka punya kecintaan kepada Islam dan umat Islam. Wa madzaka illa lima fi qulubihim idh kanu ala dinil masih minar riqqah war ra'fah. Itu karena pengaruh ajaran keyakinan yang mereka yakini, bahwa ajaran Al-Masih Isa bin Maryam mengajarkan cinta, kasih sayang, kelembutan. Itu yang dominan pada ajaran Nasrani sesungguhnya. Secara umum, tapi ya, fil jumlah, secara umum seperti itu. Ya, tapi mengenai orang-orangnya ya tergantung profilnya. Ya, ajaran Islam itu bagus, ya, dijamin oleh Allah akan kelestariannya sampai hari kiamat, mengajarkan keadilan, mengajarkan kebenaran, menolak kezaliman dan seterusnya. Tapi apakah orang-orang Islamnya seperti itu? Kan nggak menjamin juga, kan? Ya, secara umum itulah ajarannya, ya. Tapi mengenai umatnya, ya, mengenai penganutnya, ya tergantung orangnya. Gitu. Ya, sebagaimana juga orang-orang Nasrani seharusnya mereka itu punya hati yang lembut, ya, kasih sayang, itu yang mereka selalu suarakan, kan, ya. Tapi itu tidak menjamin, ya, penganut-penganutnya punya sifat yang seperti itu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ja'alna fi qulubil ladzina tabauhu ra'fatan wa rahmatan wa rahbaniyah. Dan kami jadikan di dalam hati orang-orang yang mengikutinya, yang mengikuti Isa alaihissalam, ra'fah, ya. Ra'fah, rahmah ini lebih kurang sama, ya, lemah lembut, kasih sayang. Warahbaniyah, ya, dan kehidupan rahib. Kehidupan rahib itu artinya lebih banyak ibadahnya, ya, dan terkesan meninggalkan dunia, ya, tidak mau disibukkan oleh dunia, itu rahbaniyah. Wa fi kitabihim, dan di dalam kitab mereka, di dalam Injil mereka, man darabaka ala khaddikal aiman fa adri lahu khaddakal aisar. Kalau ada orang yang menempeleng pipi kananmu, serahkan pipi kirimu.
Ya. Kalau sudah ditempeleng sama orang lain pipi kananmu, siapkan pipi kirimu untuk ditempeleng lagi. Itu ada di dalam kitab Injil. Artinya mereka isunya adalah perdamaian, kedamaian itu isunya. Ya. Selain pengobatan alternatif. Ya. Jadi jualannya orang-orang Nasara, para rahib dulu ya, adalah ajaran kedamaian, kasih sayang, dan pengobatan alternatif. Ya, kenapa? Karena Nabi Isa alaihissalam punya kekuatan itu. Ya, dan tren yang berkembang di masa Nabi Isa alaihissalam diutus adalah pengobatan alternatif. Ya. Para nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dikuatkan dengan mukjizat. Mukjizat artinya tuh yang melemahkan, ya. Yang melemahkan kecenderungan orang-orang kafir yang akan didakwahi yang muncul di zaman itu. Ya. Nabi Musa alaihissalam, karena trennya ketika itu ilmu sihir, Allah berikan keajaiban-keajaiban yang luar biasa pada Nabi Musa. Nabi Isa alaihissalam, kecenderungan di zaman itu, ya, pengobatan alternatif, ya, dan kemudian ya ajaran tentang kasih sayang, maka itulah yang mereka yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Ya. Makanya jadi masalah ya ketika ada seorang pemuka ya agama Nasrani, ya tepatnya Katolik, ya, yang mengundurkan diri oleh karena alasan kesehatan. Nah, itu ada sesuatu di situ. Ya, kenapa? Karena jualan mereka adalah pengobatan alternatif. Kok mundurnya karena kesehatan? Gitu. Ya, syukurnya ya nggak banyak orang-orang Nasrani yang ngerti ini. Ya, padahal itu ada dalam ajaran mereka. Ya. Jadi satu aib ya bagi mereka ketika ada pemuka utama agama mereka yang mengundurkan diri oleh karena alasan kesehatan. Gitu. Walaisal qitalu masyru'an fi millati. Ya. Berperang tidak disyariatkan dalam ajaran Nasrani. Nggak ada. Nggak boleh mereka berperang itu. Nggak ada ajaran berperang, jihad dalam ajaran Nasrani. Ya. Adanya di dalam Al-Quran. Ya. Walihada qala ta'ala dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun. Itu karena di antara mereka ada qisis dan ada ruhban, ada rahib, dan bahwasanya mereka tidak menyombongkan diri. Ai yujadu fihim al-qissisun wa hum khutaba'uhum wa ulama'uhum. Jadi kalau qisis adalah khatib-khatib, penceramah-penceramah mereka, ya, sekaligus sebagai ulama-ulama mereka. Sedangkan ruhban jamak dari rahib, wahual abid. Kalau rahib ahli ibadah. Ya. Jadi kalau rahib itu kerjanya cuma ibadah saja. Ya, bukan menceramahi jamaahnya, tidak. Dia tugasnya ya mungkin untuk jadi marbot tempat ibadahnya gitu. Ya, merawat tempat ibadahnya, plus mereka beribadah di tempat ya tersebut ya, dan yang berhadapan dengan jamaahnya disebut qisis, jamaknya qisisun atau qosis. Di qiraat yang lain, dzalika bi anna minhum siddiqina wa ruhbana. Ya. Tapi ini qiraat yang kurang populer. Ya.
Dari Ibnu Abi Hatim rahimahullah dengan sanadnya dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu ketika yang meriwayatkan dari Salman mengatakan, aku pernah mendengar Salman ditanya ya tentang firman Allah, dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhbana. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu menjawab, humur ruhban. Ya, mereka itu adalah para rahib alladzina hum fi shawami wal khirab fada'auhum fiha. Qala Salman wa qara'tu ala nabi sallallahu alaihi wasallam dzalika bi anna minhum qissisina fa'aqra'ani dzalika bi anna minhum siddiqina wa ruhbana. Ya. Fa qauluhu dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun tatmanu wasfahum bi anna fihim al-ilma wal ibadah wat tawadhu. Mengenai firman Allah bi anna minhum qissisina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun, hal ini menjamin bahwa mereka punya sifat ilmu, ibadah, dan tawadhu. Seharusnya pemuka-pemuka agama Nasrani itu punya kapasitas ini. Mereka punya ilmu, mereka juga ahli ibadah, dan ketika berhadapan dengan orang lain pun sangat terkesan sifat tawadhu'nya. Tsumma wasafahum bil inqiyad lil haqqi wa tiba'ihi wal insaf. Ya, sebagaimana Al-Qur'an pun mensifati mereka sebagai dengan sifat ketundukan kepada kebenaran dan mengikuti kebenaran serta punya sifat insaf. Ya, insaf itu artinya objektif. Ya, bahasa Indonesianya insaf. Ya, tapi pengertiannya udah jauh. Insaf di sini artinya ya objektif. Kalau memang benar ya benar, harus didukung. Itu insaf namanya. Faqala wa idza sami'u ma unzila ila rasuli tara a'yunahum tafidhu minad dam' mimma arafu minal haqq ay mimma indahum minal bisyarah bi bi'tsati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kenapa mereka menangis? Ya, mencucurkan air mata karena mereka tahu cerita panjangnya. Ya. Atau mungkin karena mereka terharu. Apa yang selama ini mereka telah banyak pelajari, orangnya ada di depan mereka. Ya. Mereka menangis. Oh, ini orangnya. Ai mimma indahu minal bisyarah bi bi'tsati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaquluna rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Ai ma'aman yashhadu bi sihhati hadza wa yu'minu bihi. Ya. Wahai Tuhan kami, mereka berkata, orang-orang Nasara tadi mengatakan, Qisisin wa ruhbana tadi mengatakan, wahai Tuhan kami beriman. Kami adalah orang-orang yang beriman, maka tetapkanlah kami bersama orang-orang yang menyaksikan kebenaran Islam dan menganutnya. Seharusnya ini jugalah yang diikuti oleh orang-orang Nasara. Dan orang-orang Nasara umumnya dalam ibadah mereka mengikuti, berafiliasi kepada gereja-gereja tertentu, tempat-tempat ibadah tertentu. Ya. Dan kisis dan ruhban mereka, umumnya kisis ya, yang suka menyampaikan ceramah di depan mereka, kalau sudah kena hidayah, dapat hidayah, seluruh anggotanya masuk Islam semuanya. Itu yang banyak terjadi. Kita dengar akhir-akhir ini melalui media sosial ya. Di Filipina, di Amerika Selatan, di Afrika, itu yang terjadi. Ya, ketika pemuka agamanya meyakini Islam, ya,
Setelah mempelajari lebih jauh, dia tahu oh, ini berarti yang ada di dalam ajaran yang dia pelajari selama ini. Ketika dia mendapat hidayah, otomatis seluruh jamaahnya pun akan ikut masuk Islam semua. Ya. Karena sejarahnya sejak awal, Qisis dan Ruhban itu ya, punya potensi. Al-Quran menceritakan kepada kita bahwa Qisis dan Ruhban itu punya potensi untuk dapat hidayah. Minimal punya potensi gitu, ya. Dari Ikrimah rahimahullah, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, tentang faktubna masyahidin ay ma'a Muhammad, tetapkanlah kami bersama orang-orang yang menyaksikan kebenaran Islam dan mengikutinya. Maksudnya ma'a Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Mereka itulah orang-orang yang bersaksi akan kebenaran Islam. Yashhaduna li nabiyyim sallallahu alaihi wasallam annahu qad balagh. Mereka bersaksi ya, untuk nabi mereka Muhammad SAW bahwasanya beliau telah menyampaikan balag, ya, muballigh. Walir rusuli annahum qad ballagu, dan mereka juga telah bersaksi, mereka pun bersaksi bahwa para rasul sudah juga menyampaikan ajaran Allah kepada umat masing-masing. Ini ada di riwayat Ibnu Abi Hatim. Wa qala Tabrani, Imam Tabrani mengatakan dengan sanadnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang firman Allah, wa idza sami'u ma unzila ila rasuli tara a'yunahum tafidhu minad dam'i qala innahum kanu karabin, yakni fallahin. Mereka profesinya rata-rata sebagai petani. Qadimu ma'a Ja'far bin Abi Thalib minal Habasyah. Ya, mereka datang dari Habasyah ya, bersama Ja'far bin Abi Thalib. Ya, jadi sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang ketika itu masih di Mekah, masih periode Mekah, ketika orang-orang Quraisy ya, menganiaya orang-orang lemah ya di antara mereka yang sudah masuk Islam, Rasulullah pun mengarahkan sahabat-sahabatnya untuk hijrah ke Habasyah. Kemudian mereka yang hijrah ke Habasyah ini dengar berita burung bahwa orang-orang Quraisy sudah masuk Islam. Mereka pun pulang ke Mekah. Ternyata belum. Ya, ternyata masih juga menyakiti orang-orang yang lemah yang tertarik masuk Islam. Akhirnya mereka pun berangkat lagi dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ke Habasyah. Ya. Yang kedua inilah ya, terjadi peristiwa di mana orang-orang Quraisy pun mengutus duta-dutanya ke Habasyah untuk mempengaruhi Najasyi agar mengusir Ja'far bin Abi Thalib dan teman-temannya. Ya. Tapi karena Najasyi ini sosoknya adalah orang yang adil, pemimpin yang adil, tidak begitu saja Najasyi mempercayai provokasi dari orang-orang Quraisy. Ya. Najasyi mengecek, mengkonfirmasi apakah benar apa yang dikatakan oleh orang-orang Quraisy bahwa umat Islam pengikut Muhammad punya akidah, punya keyakinan yang bertentangan dengan keyakinan Najasyi. Ditanyalah oleh Najasyi, apa keyakinan kalian tentang Isa bin Maryam? Mendengar itu, Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pun melantunkan surat Maryam. Ya. Kaf ha ya ain shad dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idnada rabbahu, dan seterusnya. Di situ ada disinggung Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Maryam dan Nabi Isa. Ya.
Ketika mendengar itu, sebagian riwayat menjelaskan bahwa mereka pun menangis. Ya, jadi jauh sebelum mereka ikut Ja'far bin Abi Thalib ke Mekah, mereka sudah mendengarkan surat Maryam itu dari Ja'far bin Abi Thalib. Dan mereka pun menangis mendengarnya. Najasyi pun menangis mendengar surat Maryam itu dilantunkan di hadapan Najasyi. Mendengar isi surat itu, Najasyi pun mengatakan, ternyata ajaran kami dan ajaran kalian itu ya ibarat ranting ini. Ranting maksudnya kan ada batangnya, kemudian ada rantingnya. Ya. Batangnya satu, rantingnya beda. Itu pendapat Najasyi. Ya. Dan Najasyi pun membenarkan umat Islam untuk tinggal di negaranya, atau tinggal di kerajaannya. Nah, di waktu yang lain, ketika Ja'far bin Abi Thalib kembali ke Mekah, sebagian orang-orang Habasyah ikut bersama beliau. Falamma qara'a Rasulullah SAW alaihim Al-Quran, ketika Rasulullah membacakan Al-Quran kepada mereka, amanu wa fadat a'yunuhum. Ya, mereka pun langsung beriman dan meneteskan air mata. Faqala Rasulullah SAW, la'allakum idza raja'tum ila ardikum intaqaltum ila dinikum. Ya, Rasulullah berpesan, ya, kalau kalian pulang ke Habasyah lagi, aku khawatir kalian akan kembali ke agama kalian. Faqalu lan nantaqil an dinina. Ya, fa anzalallahu dzalika min qaulihim. Ya. Kami tidak akan pindah keluar lagi dari Islam, masuk lagi ke agama kami yang lama. Maka Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan ayat, ya. Kayaknya ayat setelah ini yang telah kita bacakan tadi, ya. Wa natma'u ayyudkhilana rabbuna ma'al qaumis shalihin. Kami sangat ingin, natma dari kata tama, agar Rabb kami memasukkan kami menjadi bagian dari orang-orang yang saleh. Warawa Ibnu Abi Hatim wa Ibnu Murdawih wal Hakim fi Mustadrakihi, ya, dengan sanadnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang faktubna ma'asyahidin ay ma'a Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ummatihi humus syahidun. Ya, bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama umatnya, mereka itulah orang-orang yang bersaksi. Yashhaduna li nabiyihim annahu qad ballagh. Ya, mereka bersaksi untuk nabi mereka bahwasanya dia telah menyampaikan, ya, amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Walir rusuli annahum qad ballaghu. Ya. Dan mereka beriman kepada para rasul bahwasanya para rasul itu pun sudah menyampaikan pesan-pesan dari Allah. Selanjutnya, wa malana la nu'minu billahi wa ma ja'ana minal haqqi wa natma'u ayyudkhilana rabbuna ma'al qaumis shalihin. Ya. Apa alasannya kami tidak akan beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dari kebenaran, padahal kami sangat tamak agar Rabb kami memasukkan kami bersama orang-orang yang saleh. Wa hadza sinfu minan nasara humul madhkurun. Ya. Jenis Nasrani yang seperti ini, mereka inilah yang disebutkan di dalam surat Al-Imran 199. Wa inna min ahlil kitabi la may yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim khashi'ina lillah. Dan di antara ahlul kitab itu Yahudi, Nasrani. Ada yang beriman kepada Allah dan beriman kepada apa yang diturunkan kepada kalian dan apa yang diturunkan kepada mereka. Khashi'ina lillah.
seraya mereka tunduk kepada Allah. Ya. Jadi seharusnya orang-orang Nasrani itu lebih mudah untuk dapat hidayah, ya, kalau mereka mau mendengar. Ya. Antara ajaran mereka yang ada di perjanjian lama, perjanjian baru yang ada sekarang, dengan apa yang ada di dalam Al-Quran itu sebenarnya banyak sekali kemiripannya. Gitu. Ketika surat Maryam itu dibacakan oleh Ja'far bin Abi Thalib di depan Najasyi dan para kisisin, mereka kaget, oh ternyata sama. Gitu. Dan banyak juga pemuka-pemuka agama Nasrani sekarang ini, ya, yang tertarik untuk mendalami Al-Quran. Di sekolah mereka, ya namanya seminari, ya, di sekolah mereka, di perguruan tinggi mereka, ya, yang pusatnya di Roma sana, di Vatikan, ya, mahasiswa-mahasiswa dari seluruh dunia diajarkan secara mendalam ajaran Nasrani itu, ya, supaya mereka menjadi ulama gitu. Ya, ibaratnya kalau kita ada Universitas Madinah gitu ya, mereka universitasnya di Roma sana. Ya, tapi tidak sedikit di antara mereka yang justru dapat hidayah ketika mendalami agama mereka. Ya, mereka baru ngerti ketika dibahas, dikupas tuntas secara mendalam. Ya, Injil itu sangat dekat dengan Al-Quran. Bahkan di dalam Al-Quran ada hal-hal yang lebih mendetail dari apa yang tidak diceritakan di dalam Injil, khususnya tentang ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mereka baru tahu di sana. Makanya banyak, ya, alumni seminar yang ada di Roma itu yang masuk Islam. Dan tidak sedikit juga uskup-uskup yang ada di Vatikan itu dapat hidayah. Di antaranya ini isu wallahu a'lam bishawab, ya, yang terjadi di zaman Paus Benediktus itu yang mengundurkan diri tadi. Paus dari Jerman itu mengundurkan diri. Karena ada informasi yang mengatakan mundurnya dia karena menanggung malu, nggak kuat menanggung malu. Soalnya banyak uskup, ada 30-an uskup yang ada di bawahnya itu masuk Islam. Ya, sebagian ditangkap, sebagian melarikan diri. Ya. Gara-gara apa? Gara-gara mereka merasa penasaran, ya, dengan naskah Quran kuno yang tidak boleh dilihat oleh siapapun, ada di suatu ruangan, ya, nggak boleh dibuka, dibaca oleh siapapun. Ya, mereka penasaran, mereka masuk ruangan itu, mereka baca, ternyata mereka kaget, ternyata Islam itulah yang benar. Gitu. Jadi justru semakin dirahasiakan, semakin penasaran. Ya, dan itu yang menjadi penyebab mereka masuk Islam. Wallahu a'lam. Ya. Wahumul ladzina qala Allahu fihim, dan mereka inilah yang juga Allah firmankan di dalam surat Al-Qasas 52 sampai 55. Alladzina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minun, dan orang-orang yang diberikan Alkitab sebelumnya mereka mengimaninya. Wa idza yutla alaihim qalu amanna bihi innahul haqqu mir rabbina inna kunna min qablihi muslimin. Dan ketika dibacakan kepada mereka Al-Quran, maksudnya mereka mengatakan kami beriman kepadanya, itu adalah kebenaran dari Rabb kami, sesungguhnya kami sudah berserah diri kepadanya sebelumnya. Ya. Ila qawlihi, sampai firmannya la nabtaghil jahilin. Nah, ini bisa dilihat di surat Qasas ayat 52 sampai ayat 55. Walihada qala ta'ala huna, untuk itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, fa'athabahumullahu bima qalu, maka Allah pun memberi mereka ganjaran terhadap apa yang mereka telah katakan itu.
jannatin tajri min tahtiyal anhar. Ya, surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ai fajazaum ala imanihim wa tasdiqihim. Maksudnya Allah memberi ganjaran kepada mereka atas keimanan dan kepercayaan mereka. Wa'tirafihim bil haq, dan pengakuan mereka terhadap kebenaran. Ya. Jannatin tajri min tahtiyal anhar, dalam bentuk surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Ay makithina fiha abadan, mereka tetap berada di dalamnya selamanya. La yahuluna wa la yazulun, ya, tidak hilang, tidak pernah hilang nikmat-nikmat yang mereka rasakan di dalamnya. Wa dzalika jazaa'ul muhsinin, ya, dan itulah ganjaran bagi orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik. Ai fittiba'ihimul haq, ya, kebaikan mereka apa? Mengikuti kebenaran. Wang qiyadihim lahu, dan mereka tunduk kepada kebenaran itu. Haitsu kana, dari manapun kebenaran itu berasal. Wa aina kana wa ma'aman kana, dan kemana dia akan menuju dan bersama siapa kebenaran itu ada, mereka tidak mempermasalahkannya. Kalau orang-orang Yahudi mempermasalahkannya, mereka tahu Islam itu benar, tapi karena ini orang Arab, mereka nggak mau. Tapi kalau orang-orang Nasara, ya mereka ini mau ikut siapapun yang membawanya. Tsumma akhbara an halil ashqiya, ya. Ya, seperti biasa, kalau Allah Subhanahu wa taala sudah membicarakan tentang surga, setelahnya akan membicarakan tentang neraka. Kalau sebelumnya menceritakan tentang orang-orang yang beriman, setelahnya menceritakan tentang profil orang-orang kafir. Nah, di ayat 86, walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina, sedangkan orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, ay jahadu biha wa khalafuha, ya, mengingkarinya dan menyelisihinya, ulaika ashabul jahim, mereka itulah para penghuni neraka jahim. Ay hum ahluha wad dakhiluna fiha, ya, mereka adalah penghuninya dan orang-orang yang akan memasukinya. Ya, jadi begitulah uslub Al-Quran, urutan ayat-ayat Al-Quran atau seni urutan di dalam Al-Quran. Ya, selalu dihadap-hadapkan supaya kita semakin ngerti, semakin mendalam pemahaman kita tentang surga. Allah ceritakan tentang neraka. Supaya semakin dalam pemahaman kita tentang sifat orang-orang yang beriman, Allah ceritakan sifat orang-orang kafir. Uslub atau apa? Uslub itu apa bahasa Indonesianya? Uslub, ya urutan kata, ya urutan ayat yang seperti itulah yang biasa dipakai dalam Al-Quran. Semata-mata untuk supaya kita semakin memahami ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dipasang-pasangkan oleh Allah. Ya. Kalau Allah sebut laki-laki, Allah sebutkan setelahnya perempuan. Kalau Allah sebutkan perempuan, setelahnya Allah sebutkan laki-laki. Ya, at-thayyibina wa at-thayyibuna lit-thayyibati wat-thayyibatu lit-thayyibin, gitu kan. Orang-orang baik yang laki-laki untuk orang-orang baik dari kalangan perempuan dan seterusnya. Ya, kalau sudah berbicara tentang surga, setelahnya berbicara tentang neraka. Kalau sebelumnya bercerita tentang orang-orang yang beriman, setelahnya orang-orang kafir. Ya, di surat Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha, ya, khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Setelah itu innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Ya, jadi ya setelah orang kafir disebut orang yang beriman. Ya, supaya apa? Supaya kita semakin paham, semakin dalam pemahaman kita perbandingan di antara keduanya, bahwa keimanan akan berdampak kepada keselamatan, ya, sementara kekafiran
akan berdampak kepada ya kesengsaraan. Ya. Alhamdulillah kita sudah selesaikan sampai ayat 86. Ya, mohon maaf ini belum dicas tadi malam ya. Sehingga jadi kita sudah sampai ke penghujung penggalan 82 sampai 86 yang didominasi oleh cerita para qisisin dan ruhban. Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menceritakan hal ini di dalam Al-Qur'an, artinya ini jugalah yang akan terus berulang sepanjang zaman. Gitu. Orang-orang Nasrani lebih menerima untuk dilakukan dialog. Ya. Mereka lebih menerima dibanding orang-orang Yahudi. Ya, orang-orang Yahudi itu susah diajak dialog dan nggak ada gunanya juga. Kenapa? Karena mereka keras kepala, inat, kekafirannya kekafiran inat. Ya, pokoknya pakai pokoknya gitu. Ya, jadi nggak susah diajak diskusi. Kalaupun mau diajak diskusi, diajak debat, ya mereka tetap menolak. Gitu. Ya, jadi itu profil orang-orang Yahudi seperti itu. Beda dengan Nasrani. Padahal nenek moyang mereka sama, mereka dari Israel kan, keturunan Nabi Yakub alaihissalam, ya. Atau ajaran itu ya dari keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Ya. Tapi untuk Nasara ini beda, ya. Mereka lebih mungkin untuk diajak berdialog dan sangat mungkin untuk bisa sampai kepada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti yang kita sebutkan tadi. Kalau yang paling mungkin untuk masuk Islam tentunya yang paling ngerti di antara mereka. Yang paling ngerti adalah ruhban, qisisin, dan ruhban ini. Ya, kalau mereka sudah masuk Islam, pengikut-pengikut mereka pun efektif semuanya masuk Islam. Ya, karena struktur dalam peribadatan mereka, ya pakai membership kan, ya pakai keanggotaan. Nggak seperti kita. Siapapun muslimnya bisa sholat di sini kan. Nggak usah pakai keanggotaan dulu, daftar dulu baru boleh sholat di sini, enggak kan? Tapi kalau dalam ajaran agama Nasrani pakai keanggotaan, ya di tetangga saya dulu, sekarang udah nggak ada lagi jamaahnya ya. Ada satu rumah milik gereja Bethel, ya. Ketika mereka ibadah di sana, biasanya Ahad sore. Jamaahnya itu diangkut dari Bekasi, dari jauh-jauh jamaahnya. Gitu. Dan itu dijemput, ya karena sebagian besar mereka orang-orang yang tidak mampu. Ya, jadi pemuka agamanya inilah yang memfasilitasi transportnya, nah, itu difasilitasi supaya mereka mau ke. Nah sekarang mungkin karena ketika itu saja sudah pemuka agamanya sudah sepuh gitu ya. Ya, mungkin belum ada yang menggantinya sampai sekarang. Ya udah 5 tahun terakhir ini vakum. Nah, makanya banyak gereja-gereja yang ada di Inggris, ya, di Eropa itu nggak berfungsi lagi. Ya, nggak ada peribadatan lagi di dalamnya. Dibelilah oleh salah satunya dibeli oleh Muhammadiyah. Sekian miliar dan dijadikan masjid kalau nggak salah atau dijadikan sekolah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang kita bahas di hari ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi hidayah taufiq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.